Hai. Hai. Episode ini mau bahas sebuah lagu. Lagunya Noah kayaknya ya. Apa tuh? Mengapa terjadi pada diriku. Klise ya. Nah, teman-teman pernah nggak bertanya, kenapa sih hal ini tuh terjadi sama hidup saya gitu? Terutama untuk pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan ya, nggak Pahit. mengenakan Gitu ya, ya, menyakitkan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana supaya saya bisa move on dari perasaan menyakitkan ini gitu. Yes. Nah, pertanyaan pertama kita perlu jawab dulu. Kenapa hal-hal menyakitkan bisa kita rasakan di kehidupan kita? Kenapa, Bu? Saya tembak aja ya. Enak ya. Kenapa hal-hal menyakitkan bisa terjadi dalam hidup kita? Iya. Ya, sebetulnya kita akan balik ke saya, Ari juga mungkin ya. Kami menemukan jawaban dari pertanyaan ini karena kami berdua juga mengalami ya, mengalami pengalaman-pengalaman nggak enak gitu ya, menyakitkan, dan kita juga menanyakan hal itu kan. Kenapa ya? Kok saya mengalami ini? Apa yang salah gitu kan? Dan waktu itu saya pribadi terbukanya sama quote Buddha. Ya, yang what we think we become, what we feel we attract, what we imagine we create. Dari tiga itu saya jadi mulai mendapatkan bahwa sebetulnya segala sesuatu yang terjadi itu berbicara tentang diri saya. Gitu kan. Jadi ada juga kemarin kita dengar dari Vision ya. Vision Lakiani itu bilang, we don't get what we want, but we get who we are. We get what we are gitu kan. Jadi sebetulnya pengalaman-pengalaman kita, kejadian-kejadian dalam hidup kita itu cuma berbicara tentang diri kita gitu. Jadi ketika pengalaman itu sesuatu yang baik, ya itu berbicara tentang bahwa diri kita itu ada sesuatu yang baik yang menarik itu terjadi. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ada pengalaman yang tidak mengenakan, itu juga berbicara tentang bahwa ada sesuatu dari diri kita yang menarik hal-hal itu datang. Jadi sebetulnya kalau kita mau tarik, semuanya itu adalah tentang kita. Nah, salah satu tujuan atau kenapa kita ada di hidup ini itu kan juga untuk belajar ya, untuk menyelesaikan banyak dari diri kita. Nah, apa yang perlu kita selesaikan sebetulnya itu sudah selalu dikasih petunjuk melalui hal-hal yang nggak menyenangkan yang datang gitu. Karena kalau kita menarik sesuatu yang nggak menyenangkan, berarti kita masih punya magnet kenapa hal tidak menyenangkan itu bisa datang. Nah, hal itu bisa datang karena yang pertama itu karena hal itu membawa pelajaran untuk diri kita kan, untuk menyelesaikan hal-hal yang belum selesai di dalam diri kita gitu kan. Yaitu si magnet-magnet yang tadi, magnet yang menarik hal-hal yang tidak menyenangkan. Berarti magnet itu sendiri itu juga adalah magnet yang masih belum beres gitu kan, masih ada di level shadow, masih ada di luka, masih ada di ego, masih ada di diri dengan D kecil kalau kata Hawkins gitu ya. Itu kan sebetulnya hal-hal yang bukan diri sejati kita gitu kan. Dan itulah yang membuat kita itu masih terperangkap dalam pola-pola atau pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan gitu. Yes. Berarti bisa dibilang sebetulnya kejadian-kejadian yang menyakitkan dalam hidup kita itu adalah kado yang kita tolak sebetulnya ya. Iya, itu adalah petunjuk kan sebetulnya. Iya. Petunjuk untuk ngasih tahu kita ini loh yang perlu kita selesaikan. Supaya apa? Supaya kalau itu selesai kita bisa menjadi pribadi yang lebih merdeka, lebih bebas, lebih bahagia, lebih damai, lebih makmur gitu kan. Nah, makin selaras sama dirinya gitu ya. Tapi kenapa kita belum itu semua? Karena ini masih ada yang menghambat. Nah, sebetulnya itu semua datang untuk ngasih tahu kita apa sih yang menghambat kita dari keselarasan, dari hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang enak gitu. Ya berarti semesta ini baik adanya sebetulnya ya. Pada saat bahkan peristiwa yang menyakitkan, yang dianggap menyakitkan yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya adalah kado atau petunjuk supaya kita menjadi
pribadi yang lebih baik gitu ya, menjadi pribadi yang lebih selaras, makin balik lagi ke dirinya sendiri gitu ya. Betul. Oke. Karena kalau kita menangkap pelajaran ya, akhirnya kita bisa menangkap pesan atau pelajaran dari satu pengalaman bahkan yang tidak mengenakan sekalipun, dan kemudian dari situ kesadaran kita berubah, tumbuh, terus ada hal-hal dari kita yang kita transformasikan, pada akhirnya yang akan merasakan nikmatnya berubah itu adalah diri kita sendiri. Yang ngerasa bebas ya kita, yang ngerasa ih enak banget ya ternyata, plongnya, leganya, happy-nya itu diri kita sendiri yang paling akan merasakan gitu. Ya berarti sebetulnya kalau dihianati sama orang gitu ya, ditipu sama orang gitu, kita justru perlu berterima kasih sama orang-orang itu ya. Ya, walaupun bahkan, itu mungkin another level ya, kayaknya susah ya dia nyakitin gue, ngapain gue berterima kasih gitu. Tapi paling enggak kita bisa ngelihat bahwa itu bicara sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Iya. Ini kalau kata Guru Gede Prama sering dibilang orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang buat kita marah, orang-orang yang bikin kita pokoknya nggak karu-karuan gitu ya. Itu kita perlu berterima kasih dengan orang-orang tersebut, katanya ya. Ini tanda kutip ya, ilustrasi namanya juga pepatah ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang baik sebetulnya. Bahkan demi kesembuhan kita, mereka rela masuk neraka katanya ya. Tanda kutip ya gitu ya. Nah, sekarang gini, lalu bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di dalam diri kita yang menarik hal-hal tersebut? Nah, ini kan jadi sesuatu yang absurd ya sebetulnya ya. Abstrak ya. Kok jadi gue apa-apa yang narik gue, lalu kan yang salah dia. Jelas-jelas gue ditipu sama dia. Gitu kan? Kenapa gue? Nah, bagaimana kita bisa tahu bagian diri kita apa? Bagian diri lah kita sebutnya ya. Bagian diri apa yang menarik peristiwa yang menyakitkan gitu ya? Ada nggak panduannya supaya kita bisa makin spesifik gitu ya, tahu gitu ya. Oh, hal ini datang karena shadow-nya ini gitu misalnya, atau gimana? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dulu tanpa tools ya. Tanpa apa-apa, kita mau merenungkan sendiri, mau mengkontemplasikan sendiri, ya memang akan perlu waktu ya. Akan perlu waktu, perlu kesadaran, dan juga perlu keberanian juga sih. Perlu keberanian juga, dan perlu hati yang lapang bahwa oh ini tuh tentang saya, bukan tentang kan kadang-kadang godaan untuk menyalahkan orang itu jauh lebih menarik ya daripada mengambil itu gitu. Atau godaan untuk sebaliknya menyalahkan diri sendiri. Gara-gara tahu bahwa ini gara-gara gue nih, gue yang narik nih. Iya, jadi menyalahkan diri sendiri itu sebetulnya levelnya justru belum menerima ya, malah tenggelam. Tapi begitu kita punya tanggung jawab untuk mulai menerima bahwa ini adalah pelajaran yang perlu kita selesaikan, sebetulnya perasaannya itu akan jadi lebih netral, karena otomatis ya kita bisa mengambil posisi sebagai pengamat dari kejadian. Oh, saya tuh dulu begini, ketemu orang begini, menarik ini. Oh, yang terjadi ini. Kira-kira apa yang saya pelajari dan kenapa saya menarik orang seperti ini gitu kan? Jadi jadi pengamat. Otomatis ketika kita jadi pengamat, kita tidak lagi ada terlalu terlibat dalam emosinya itu loh. Kadang-kadang itu sakit banget karena kita masih bolak-balik menyelam di emosi itu. Tapi masih disakiti sama emosi itu. Iya, kayaknya tiap ingat sakit lagi karena yang dibolak-balik cuma sakitnya. Tapi begitu kita keluar dan kita mengamati apa yang perlu kita pelajari, apa yang bisa kita ambil, itu kita sudah tidak ada di dalam emosi itu, tapi kita sudah mulai mengamati emosi itu tentang apa gitu kan. Makanya ngomongin orang lebih gampang ya. Iya. Karena kita nggak terlibat emosi ya, gitu. Lo harusnya begini gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk diri sendiri, orang gue ngerasain sakitnya. Iya. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu bagian diri mana yang menarik peristiwa penyakitkan itu datang dalam kehidupan kita gitu? Shadow apa mungkin yang narik peristiwa ini gitu?
yang pertama tadi kan ketika kalau tanpa tools kita kontemplasikan sendiri aja sampai kita tahu ini tuh pelajaran mau ngomong apa, mau ngasih apa, mungkin tentang memaafkan dan lain-lain. Tapi kalau itu susah, ya memang yang kedua dengan tools, saya pribadi, Ari juga ya kali ya, banyak mendapatkan petunjuk itu dari human design juga, human design, gene keys, karena di setiap gate-nya gitu ya, ada 64 gate. Itu kalau kita explore itu kan ada sisi shadow-nya, ada sisi gift, ada sisi CD-nya ya. Nah, shadow inilah sebetulnya bibit yang menarik kita gitu. Jadi baik shadow maupun gift itu sebetulnya yang tadi, itu yang attract, itu yang kita tuh jadi become sesuatu tuh ya gara-gara itu juga. Kita menciptakan sesuatu ya gara-gara kita masih ada di frekuensi itu. Kalau kita sudah ada di frekuensi gift, maka yang kita attract, yang kita jadi, yang kita ciptakan itu ya sesuai potensi itu. Tapi ketika kita masih di level shadow, maka ya yang kita tarik adalah pola-pola yang berkaitan dengan shadow itu juga gitu. Oke. Makanya kenapa sebetulnya human design itu bisa jadi petunjuk yang sangat jelas, karena di situ kita kayak dibukain kurikulum ya. Kurikulum pelajaran kita tuh apa sih? Itu dilihat dari shadow kita. Shadow kita itu apakah berbicara tentang ketakutan, kekhawatiran, atau tentang kemelekatan misalnya, atau tentang kemarahan ya. Itu kan tema-tema dari pelajaran yang perlu kita selesaikan. Yang kalau kita belum selesaikan itu yang jadi magnet. Pola berulang datang lagi menarik lagi gitu. Nah, dan sebetulnya orang-orang yang datang ke dalam hidup kita yang atau peristiwa-peristiwa gitu ya, yang kebetulan berperan dalam peristiwa yang tidak mengenakan, itu sebetulnya tidak dengan sengaja mengarahkan itu ke kita sih, tapi karena interaksi energi aja, energi kita narik dan kebetulan orang itu punya energi yang cocok untuk melakukan itu. Sehingga akhirnya klop gitu. Kita jadi korbannya, dia jadi pelakunya. Atau mungkin sebaliknya ya. Kita jadi pelaku, orang yang jadi korban karena ada energi yang matching gitu ya. Yes. Sebenarnya nothing personal ya. Ini semuanya benar-benar demi pertumbuhan diri kita sebetulnya gitu ya. Iya, karena ya sebetulnya ya tadi semuanya itu hanya bicara tentang tarikan energi. Iya. Gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu, wah kayaknya seru nih gitu ya. Kok ada pola berulang, ada hal-hal yang menyakitkan sering datang dalam kehidupan saya gitu ya. Coba deh teman-teman klik aja di link di description. Mungkin dengan private consultation bareng Rusi bisa apa ya? Bisa dibantu juga setidaknya untuk tahu shadow mana yang bisa menarik hal-hal itu terjadi gitu ya. Atau apapun itu gitu ya, cek aja di link di description, karena setiap orang tuh punya perjalanan yang sangat personalized sekali tentang tarikan-tarikan yang terjadi dalam kehidupannya gitu ya. Jadi silahkan klik aja, ada link untuk terhubung dengan WA-nya Lompatan Hidup di situ, terus ada bisa masuk ke grup WA juga, grup WA Lompatan Hidup, dan juga kita setiap hari Kamis ya. Kamis ada Zoom bareng supaya kita bisa belajar bareng di sana gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode mendatang di YouTube ya Lompatan Hidup. Thank you. Bye bye. See you.